Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan dan Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah bersama guru kita Al Ustadz Abdul Syukur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, barakah guru. Hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Baik, guru mohon izin ilmunya guru mengenai hikmah takbir. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Ali, sebenarnya saya lebih senang menyimak apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Dahsyat betul bicara tentang takbir. Iya. Ya. Ini Ramadan berakhir. Iya. Dan ketika kita bertakbir, ini kita bicara rasa. Takbir mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir terbesar. Mengucapkan Allahu Akbar adalah zikrullah. Dan menyebut lafaz Allah itu berangkat dari hati. Mengapa? Dalam Al-Quran surah Toha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah mengenalkan kepada kita, innani anallah, aku ini adalah Allah. Jadi siapapun ikhwah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siapapun Anda yang masih bisa menyebut lafaz Allah, Anda yang di hati Anda masih ada Allah, Anda yang dalam pikiran Anda ada Allah, Andalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir Ramadan Allah perintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbir itu adalah syukur kita atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, bahagia betul. Dan lihat, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya permulaannya terang benderang, permulaannya bersinar, siapa yang di awal Ramadan dia senang, dia sambut kedatangan Ramadan. Dia tinggalkan maksiatnya, dia sibuk dalam ketaatan, dia sungguh-sungguh taubat. Lihat di akhir Ramadannya dia bersama dengan Allah, ma'iyatullah. Makanya dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bersama dengan Allah. Tapi kalau yang Ramadannya biasa-biasa saja, Ramadannya tidak membuat dia merasa lebih dekat dengan Allah. Tidak membuat ibadahnya meningkat. Tidak membuat hatinya lebih bersih. Maka akhirnya juga akan biasa-biasa saja. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Menyebut Allah dalam kalimat takbir kita Allahu Akbar. Berarti Allah berikan Anda hidayah. Dan hidayah ini mahal untuk kita semuanya. Tidak diwariskan. Bisa jadi orang tuanya beriman, belum tentu anaknya. Atau sebaliknya. Maka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakbir Allahu Akbar, ia lemahkan, dia ngaku di hadapan Allah, dia jujur. Aku ini lemah ya Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, engkau yang maha besar. Lalu ketika ia mengucapkan Allahu Akbar, ada kepasrahan dirinya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang menyebut Allahu Akbar, bukan hanya suaranya yang lantang, bukan cuma senang, asyik, gembira Ramadan sudah selesai.
Ada pakaian baru, ada kue-kue yang lezat. Ketemu saudara-saudara, bahkan kita berdoa semoga COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ramadan kita makin bermakna. Tapi ikhwah, maknai bahwa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dalam takbir kita, ada ketertundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya kita berjanji di hadapan Allah, Allahu Akbar, ya Allah aku akan jaga ketaatan ini. Bayangkan loh ya, 1 bulan Ramadan, malamnya dia hidupkan dengan qiyamul lail. Dia sibukkan lisannya basah dengan kalamullah. Dia baca ayat Al-Quran. Dia maknai tangannya membantu saudaranya dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Dia berusaha berbuat sebaik-baiknya. Dia tahan laparnya, dia tahan hausnya. Bahkan syahwatnya dia kendalikan. Lalu akankah itu berlalu begitu saja? Maka orang-orang yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, ya Allah. Aku akan jaga ketaatan ini. Aku akan terus bersamamu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Ingat, kita ini bukan hamba-hamba Rabbani, tapi kita adalah hamba-hamba Rabbani. Ketertundukan kita kepada Allah bukan karena Ramadan. Jadi sholatnya bukan hanya karena Ramadan. Ramadan ganti kulit. Selesai Ramadan kembali lagi ke aslinya. Ramadan kelihatannya semangat beribadah. Tapi di luar Ramadan dia tinggalkan lagi ibadahnya. Sayang dong, sudah ditempa sedemikian rupa dengan Ramadannya. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita lihat kemarin waktu Ramadan sholat isyaknya berjamaah. Di awal waktu, kenapa dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sekarang kalau sudah masuk malam takbiran, mau Idul Fitri besoknya, bahkan setelah Idul Fitri masih enggak tuh sholat isyaknya berjamaah di awal waktu di rumah Allah. Oh kemarin-kemarin dia tahajud, kenapa? Sekalian bangun sahur. Masih enggak nanti, enggak usah nunggu selesai Ramadan, ketika malam takbiran dia masih tahajud enggak? Masih sholat malam enggak? Apakah dia anggap sudah selesai? La'allakum tattaqun, ay zamanul hal wal mustaqbal. Sekarang dan akan datang Ramadan sampai di luar Ramadan, ketakwaan terus harus terjaga dan terpelihara. Kelihatan subuhnya kalau Ramadan biasa dong, karena habis sahur, masa sempet-sempetnya tidur. Gimana? Di luar Ramadan nanti bahkan lihat banyak orang yang sibuk berangkat ke tanah lapang, sibuk berangkat melaksanakan salat Idul Fitri, memenuhi masjid-masjid. Pertanyaannya, adakah subuh kita tidak kesiangan? Kadang aneh, salat idnya semangat, subuhnya kelewat. Allahu Akbar. Jadi mana nilai-nilai yang kita bangun? Jadi kalau Anda takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di mana ketertundukan dan kepasrahan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakbir siap diatur dengan aturan Allah. Dia siap dengan syariat Allah. Dia siap untuk terus mengabdi beribadah kepada Allah. Kenapa? Dunia ini belum selesai. Jangan dikatakan masuk Idul Fitri sudah menang, bahkan kemenangan besar. Tidak. Tidak ada kemenangan besar di dunia ini. Kemenangan besar itu adalah nanti di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dia adalah orang yang meraih kemenangan sesungguhnya. Dialah orang yang beruntung. Bahkan setiap Jumat khatib selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Siapa
yang dia terus membangun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, dialah yang meraih kemenangan besar. Jadi artinya apa? Apa yang kita bangun, mari kita jaga, kita pelihara dan kita lanjutkan. Bukan selesai Ramadan kembali maksiat. Bukan selesai Ramadan dia merasa merdeka. Bukan selesai Ramadan dia akhirnya ya tidak lebih dari sebelum Ramadannya. Harus ada. Makanya orang-orang yang sukses Ramadan itu perubahan. Maka lihat, takbir ini juga memotivasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat dulu zaman perjuangan kemerdekaan negeri kita. Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para pejuang maju dengan alat seadanya. Tapi mereka yakin dengan sang penguasa yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Motivasi. Jadi orang yang bertakbir itu adalah orang yang siap punya semangat perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takbir ini kan juga bagian dari zikir. Lihat, zikir ini dahsyat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu an, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala zikrullah. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, mau enggak aku beritahu kepada kalian sesuatu yang paling baik buat kalian, amal kalian yang terbaik. Bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum, menjadikan kalian bersih, suci di hadapan Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan apa ini? Menjadikan derajat kalian tinggi. Lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian maju ke medan perang, kalian penggal leher musuh-musuh kalian, atau kalian yang dipenggal oleh mereka. Sahabat bertanya, menjawab, iya ya Rasulullah, aku pengen tahu apa itu yang dahsyat itu. Apa kata Rasulullah? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hadirkan hati, bangun rasa Anda bersama dengan Allah, dan bersiaplah kita akan terus bersama dengan Allah. Berjanjilah akan terus taat kepada Allah. Maka insya Allah orang-orang yang bertakbir adalah orang-orang yang diberi kemenangan bersama dengan Allah sampai menikmati surganya Allah Ta'ala. Ya Allah. Baik, terima kasih guruku. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat media sosial kami ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.